Selamat siang, Lala. Ada yang ingin kita bahas? Apa yang kita bahas? Jadi minggu 2 hari yang lalu, terus saya kan kayak takut sama cowok. Bisa dijelaskan lebih lanjut karena takutnya bagaimana? Bisa Bu, sebelum tes itu, jadi saya kan pernah saya kejadian dengan cowok, terus saya takut cowok itu terbang sekali keluar, enggak terbang semuanya. Iya. Terus, saya itu lagi kebetulan kamar itu kebuka, jadi kan saya habis WR itu ada lalu keluar dari kamar saya, karena maksudnya di bawah jadi saya nggak tahu kalau ada air, jadi saya masih mandi duduk, jadi saya dari cowok itu kayak takut gitu. Jadi sebenarnya takut sama kecoa. Iya Bu. Berarti itu sudah berlaku ya? Berarti Lala sudah merasa tidak nyaman. Iya Bu. Nah, jadi mungkin di sini ada punya teknik di mana kita nanti akan berusaha untuk mengurangi rasa takut Lala dengan kecoa. Apakah Lala ingin mencobanya? Ini kan ibu ada buku nih. Mungkin Lala boleh tulis di sini. Coba Lala definisikan dari hal yang paling kecil sampai yang besar. Gambarkan bagaimana rasa takut dengan rasakan. Itu dibuat dulu. Iya. Itu diurutkan. Iya, diurutkan dari yang merasa mungkin pilihnya kayak gitu. Yang nomor 1 nomor Sudah. Boleh isinya bukunya. Nah, itu memang sudah menuliskan ya. Salah takutnya. Boleh sekarang ibu praktekkan ya. Nah, sebelumnya ini aku mau izin berdiri ya. Coba Lala ambil posisi relax, nyamannya duduknya bagaimana? Di sini, Lala kan sudah relax. Coba Lala pejamkan mata. Kita mulai dari yang pertama. Bayangkan, misalnya Lala lagi lihat video di TikTok nih, lihat foto di galeri. Terus secara tidak sengaja, Lala ada melihat ada satu terselip foto kecoa. Nah, coba Lala bayangkan dari sekian banyak foto yang Lala lihat, Lala melihat foto kecoa. Sudah dibayangkan, lalu usahakan Lala tenang. Diminta Lala coba untuk menggambarkan rasa takutan sudah berapa persen, bisa dibandingkan dengan kode jari. Oke, kita ulangi kalau masih 5. Nah, mungkin Lala bisa menikmati Lala sedang duduk, melihat galeri di HP bunda atau di HP ayah. Terus tidak sengaja ayah Lala memfoto kecoa. Nah, bayangkan Lala yang lagi asik-asik melihat foto, tiba-tiba ada yang melihat foto kecoa. Nah, di sana Lala coba tetap relax, tenang. Bagaimana Lala? Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Nah, setelah Lala melihat foto, dan ternyata di sana ada video yang memperlihatkan kecoanya sedang terbang. Ada satu kecoa yang terbang, terus tapi cuma di HP, cuma video. Nah, jadi kalau misalkan Lala
tenang, tenang, karena ini hanya video. Berapa lama ratingnya? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, biasanya lagi di rumah. Terus tiba-tiba ada kecoa yang terbang dari kamar mandi. Ada 3 kecoanya. Cuma Rara kan sudah berlatih. Cuma Rara bayangkan Rara tetap tenang karena di sini ada cuma 3 kecoa. Tetap tenang, tenang, tenang. Apakah sudah berkurang? Oke, lagi saya lanjut. Nah, sekarang dari 3 kecoa itu ternyata yang berkembang menjadi 4 atau mungkin 5 kecoa. Yang satu terbang ke sana, yang satu jalan-jalan di sini. Tapi Rara tetap usahakan tetap tenang, relax, gak apa-apa, cuma kecoa. Tenang, tenang, tenang. Berapa Rara ratingnya? Yang terakhir. Tadi kan udah 3 atau mungkin sampai 5 tadi. Nah, ini yang terakhir. Mungkin waktu ini Rara sedang ke gudang, disuruh gudang membersihkan gudang. Nah, di setiap langkah kecoanya keluar dari misalnya dari luar lemari, dari luar meja itu kan tidak terpakai, atau mungkin dari kardus-kardus yang berhubungan di dalam gudang. Coba Rara bayangkan. Tapi usahakan Rara tetap relax, tenang, tenang. Bagaimana ratingnya? Oke, kita rasa sudah cukup. Rara sudah mulai berapa anak? Dari hasil kita coba tadi, Rara sudah merasa lebih baik untuk menghadapi kecoa, mungkin menghadapi kecoa sudah lebih ke situ cuma kecil kayak kurma. Jadi kalau misalnya nanti Rara buat apa coba untuk tenang, karena ini cuma kerja habis itu mungkin berlari ya. Tapi kan ini sudah berlari, mungkin kalau sebenarnya nanti mulai lagi udah bisa coba lagi ya. Nanti perjalanan yang ke depan, kalau misalnya Rara mau ikut dulu bagaimana? Mungkin tadi kan saya juga udah tapi saya dulu tenang dulu dan ada nggak kayak aku juga Nggak juga ya. Jadi mungkin kedepannya sebagai anak tadi, lo bisa mencobanya untuk tenang dulu sebelum kerja ya. Karena kan kalau misalnya Rara langsung kerja, mungkin nggak tahu nanti nabrak apa gitu, kan bahaya. Kalau sebenarnya mungkin kalau dia mungkin Rara bisa lebih tenang menghadapinya, terus mau pergi atau bisa kan bisa ada ya. Mungkin bisa kita mulai ya kan? bisa ibu. Nah, sekarang kalau boleh tahu, aku mau datang ke rumah itu apa ada yang kita bahas? Jadi ibu pertama ini saya kerjaan sebuah contohnya kayak tadi untuk teman saya jatuh dari motor. Nah saya mulai ketawa bu. Jadi teman saya bilang ini aku orang jatuh karena dari sedih atau kalau kayak gitu jadi saya kayak merasa gimana gitu kan. Terus juga pernah tuh ya orang sayang saya lalu sampai kayak saya melakukan kesalahan, saya nggak merasa tidak ada, saya merasa ketawa ya, masih ibu sedih. Saya anggap aja tuh lucu sama bu. Berarti mungkin untuk itu agak susah untuk marah, untuk nangis. Berarti kurang sensitif ya. Misalnya apa dan mencoba untuk melakukan
bisa mengganggu yang harusnya kita simpati, empati, tidak saling susah, tapi kita nggak ketawa. Nah, ibu ada punya teknik nih, dimana mungkin ini bisa berupa adik berapa tuh lebih sensitif, lebih peka gitu. Nah, kalau aku cobanya, boleh. Nah, ini ada punya buku, kamu boleh tulis di sini. Mungkin gambar-gambarkan apa yang Kalau udah habis dia lagi. nanti dari buku. Sudah, mulai dulu ya. Di sini itu mulai tekniknya yang namanya sensitisasi. Nah, ya, jadi teknik itu nanti bisa makin dalam untuk membayangkan berlaku di muka. Nah, kalau kali setelah kita mencoba ini kita bisa menempatkan perasaannya. Nah, beda-beda ibu kopi ini ya. Sekarang coba kita langsungkan dimulai. Kamu coba ambil posisi senyaman mungkin untuk karena nanti bisa menghayal dan membayangkan. Nah, nanti ibu bisa tenggelam membayangkan apa yang ibu katakan. Tapi sebelum itu nanti ibu minta Rara kasih buku deh dengan tangan seberapa persen ya seperti itu, seberapa persen rasanya Rara sudah mulai merasakan dan menggunakan apakah itu sudah cukup, sudah mengurangi atau belum. Nah, bisa kita mulai. Nah, yang pertama, Rara orangnya bisa menangis. Jadi untuk pertama, coba Rara bayangkan bersama teman atau mungkin Rara sendiri, Rara membaca film. Rara, astagfirullah, aku baca film. Nah, pasti gitu dari teman. Nah, untuk yang pertama, coba Rara bayangkan Rara sedang membaca novel atau mungkin Rara menonton film di kamar dengan suasana yang tenang, relax. Nah, film ini kayak mengandung cerita emosional, di mana di cerita ini nanti Rara diajak untuk mengekspresikan perasaan, misalnya di film ini tuh bikin orang nangis, sedih. Nah, Rara coba bayangkan film ini cukup dramatis, bisa membuat Rara sedih. Rara coba bayangkan dia lagi relax, bayangkan relax. Apakah sudah ada berkurang atau mungkin bisa kasih dengan tangan? Oke, kita lanjut. Yang kedua, setelah Rara nonton film, coba Rara berlatih lagi dengan berbicara atau mungkin Rara mendengarkan cerita teman, di mana misalnya nanti ini teman Rara bercerita tentang keluarganya, di mana keluarganya itu mungkin broken home. Dari sana Rara diminta untuk merasakan apa yang dirasakan setidaknya. Rara mungkin bisa lebih tahu bagaimana perasaan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Coba Rara bayangkan saat Rara cerita, Rara nangis. Nah, tidak langsung Rara juga ikut terbawa suasana. Bayangkan, tapi tetap tenang. Sudah belum bersih Rara? Oke, kita lihat lagi. Nah, yang sekarang ini bayangkan kalau semisal
misalnya Rara itu lagi capek atau mungkin Rara lagi berusaha dengan diri sendiri capek, marah, terus misalnya Rara tuh punya konsep nggak boleh marah atau mungkin nggak boleh nangis. Nah, perlu diingat kan tidak boleh kita menahan diri kalau misalnya nangis itu bisa membuat kita lebih baik itu rasa lebih tenang untuk mengungkapkan perasaan. Coba bayangkan karena lagi marah Rara nggak bisa nangis. Nah di sini Rara coba kayak kan dari perasaan apa yang Rara rasakan sehingga Rara ingin menangis jadi jadinya pergi ke tempat yang dimana rasa hangat itu kan tenang biasanya Rara bisa mengungkapkan dua perasaan Rara dengan menangis. Bagaimana apakah Rara sudah membalikkan mungkin tetap tenang tenang ya boleh kasih ratingnya berapa? Oke, ibu rasa itu sudah cukup. Silakan Rara untuk menanya kembali. Boleh duduk. Jadi kita sudah berlatih membayangkan untuk bagaimana Rara merasa agar Rara lebih sensitif terhadap perasaan Rara agar Rara bisa menangis. Dari cerita yang ibu berikan tadi, apakah Rara sudah bisa merasakan atau membayangkan bagaimana bisa menangis atau mungkin waktu akan nangis sudah dibuka. Oke, ibu rasa itu sudah lebih bagus ya dari sebelumnya. Misalnya saya mau coba nggak mungkin ada orang mau berlatih dengan seperti yang katakan yang sudah tadi mungkin keluar dari yang berlatih. Bagaimana ibu tahu tentang perkembangan Rara apakah Rara sudah merasa peka terhadap perasaan Rara atau belum? Mungkin saya bisa menjadi kalau ibu merasa kalau saya bilang ada nanti ibu lagi jadi tahu jadi ibu tahu perkembangan ibu. Dulu ya, belum. Tadi disebutkan bahwa Rara sudah memikirkan bagaimana caranya dan apa yang akan menjadi terus dan mana perkembangannya. Mungkin dia cukupkan karena ada di sini. Berjumpa lagi kita gratis. Iya. Nah, ini mungkin ada yang perlu kita bahas lagi. Iya Bu, ini apa namanya? Kalau menurut saya selalu kayak memberikan saya sama adik saya. Jadi dari sini saya punya adik dua. Adik saya masih ada yang kecil. Jadi saya dibilang apa namanya suka kayak mamain adik, padahal ada yang salah gitu. Terus saya juga saya udah kerja udah beres-beres rumah nggak nampak nih dengan HP saya santai itu malah bilang tidaknya HP terus gitu. Ya itu juga bisa merasakan siapa yang merasakan pasti sangat tidak nyaman sekali ya hal seperti itu. Nah jadi yang rencanakan bagaimana apa? Ya mau bilang karena nggak tahu yang lebih ini dia udah udah sekarang kayak Nanti ibu ada belajar teknik nih gimana tadi itu Rara berarti menyampaikan apa yang Rara sampaikan kepada bunda. Tapi kan sekarang masalahnya Rara ingin mengungkapkan perasaan Rara kepada bunda apa yang Rara rasakan. Bagaimana kalau kita mencobanya? Ibu izin berdiri ya. Nanti Rara coba di sini bayangkan kalau misalnya di sini ada bunda. Kira-kira apa yang ingin Rara sampaikan kepada bunda tentang apa yang Rara rasakan? sebenarnya itu nggak lama sama sebenarnya sayang sama dia. Jadi yang mungkin yang bunda lihat adalah
sebenarnya nanti itu hubungan karena mungkin mulai lagi pas kerja dari masyarakat. Tapi benar udah kita sama dulu kan. Sudah, sudah. Nah, dan jika kata-kata yang sampaikan tadi, kira-kira apakah sudah tepat? Aku sudah. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan orang tua, alangkah baiknya rasanya menggunakan sebenarnya maaf ya sama bunda. Nah, itu kan biar kita lebih sopan ya sebagai anak. Coba kakak, bagaimana kalau menyampaikan itu? Aku sebelumnya buat juga aku jadi lama-lama rasa mati dan sayang sama itu itu baik mungkin udah terbuka aja marah karena mungkin orang duluan dari dulu kan kayak berprasangka duluan sama orang-orang Bunda nggak tahu Bunda nggak cari tahu dulu gimana benarnya. Nah, apakah sudah merasa cukup atau mungkin anda sudah merasa kuat atau mungkin apakah kata-kata itu sudah merasa benar? Nah, kalau segitu mungkin nanti kalau bicara benda coba di waktu yang luang ya, anda tahu waktu seperti waktu lagi di makan lagi santai di bangku kan kita bisa ceritakan di saat suasana lagi stabil. Kalau salah sudah bisa belum untuk bicara dengan bunda? Mungkin ya harus punya waktu yang luang gitu mungkin waktu yang luang sampai itu mungkin nanti kalau dari sini coba waktu. Berarti sekarang kamu kan secepatnya di waktu ini kapan itu boleh tahu perkembangannya apakah anak sudah bisa menyelesaikannya dengan bunda atau belum? Mungkin dalam sesi kelas berikutnya akan kelihatan. Boleh sekali Nara. Semoga Nara bisa ya mengatakan atau merasakan bunda. Nanti mungkin 3 hari lagi ibu akan bertanya kembali kepada Nara apakah sudah bisa atau masih belum bisa mengatakan misalkan ya. Oke, terima kasih ya Nara.